Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG, rekan-rekan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Berselawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 4 diskusi mata kuliah usul tarbiyah ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pondasi Sosial dan Budaya Pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Bapak Khairul Abe, yang kedua Bapak Ismail, dan yang ketiga Ibu Sulastri, dan yang keempat saya sendiri, Syahrul Mubarak. Pondasi sosial dan budaya dalam pendidikan dilatar belakangi dari bahwasanya pendidikan itu merupakan sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat dapat berkelanjutan dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur sosial dan budaya. Perubahan kondisi sosial dan budaya berpengaruh besar dalam dunia pendidikan akibat dari pergeseran paradigma pendidikan, yaitu mengubah cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan cara bagaimana memperoleh kesejahteraan di masa depan. Seiring begitu pesatnya arus perkembangan dunia, diharapkan dunia pendidikan juga dapat merespon hal-hal tersebut dengan bijak, sehingga dengan mempelajari landasan sosial budaya dalam pendidikan, dapat memberikan pemahaman bagaimana keduanya dapat mempengaruhi sistem pendidikan yang diterapkan. Bahasan materi kali ini akan kita fokuskan pada apa yang dimaksud dengan sosiologi dalam pendidikan, juga perannya terkait perkembangan pendidikan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan bagaimana budaya dan pendidikan itu juga saling mempengaruhi. Yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan mengenai definisi sosiologi dan pendidikan. Apa itu sosiologi? Secara bahasa, sosiologi berasal dari bahasa Latin. Socius yang berarti teman, rekan, kawan, sahabat. Logos artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara bahasa, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang cara berteman, berkawan, atau bersahabat yang baik di dalam lingkungan sosial atau dalam lingkungan masyarakat. Menurut beberapa pakar yang dikaitkan dengan sosiologi pendidikan, yang pertama dari Dr. S. Nasution MA menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik lagi. Sedangkan menurut Robin dan Brown, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan fokus mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrol perilaku siswa dalam pendidikan. Ciri-ciri sosiologi. Sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi itu selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam artian memperbaiki, memperluas, dan melengkapi teori-teori yang lama. Yang selanjutnya adalah ciri sosiologi bersifat non-etis, yakni sosiologi mempersoalkan bukan baik dan buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis.
Peran sosiologi dalam dunia pendidikan. Sosiologi dapat menyumbangkan pemikirannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental, seiring perkembangan dan perubahan kondisi sosial yang terjadi secara dinamis dan progresif. Sosiologi juga dapat memberikan gambaran proses belajar dari sudut pandang interaksi sosial siswa yang didasarkan pada tahapan proses-proses berikut. Yang pertama, imitasi, yaitu peniruan yang bisa bersifat positif atau negatif yang dilihat dari peserta didik terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah proses sugesti, yaitu ketertarikan untuk menerima pandangan atau sikap orang lain yang berwibawa atau berwenang, atau yang dianggap mayoritas. Yang ketiga adalah identifikasi. Maksudnya adalah seorang siswa akan mensosialisasikan diri melalui identifikasi diri. Ia akan berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang terakhir adalah simpati, yaitu ketertarikan seorang siswa kepada orang lain secara emosional. Setelah memahami sosiologi dengan pendidikan, sekarang kita masuk kepada kebudayaan dan pendidikan. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut juga sebagai culture, yang berasal dari kata Latin colere, yang artinya adalah mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture dalam bahasa Inggris juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Menurut Honigman, wujud kebudayaan bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama dalam bentuk gagasan, yang kedua dalam bentuk aktivitas, dan yang ketiga dalam bentuk artefak. Gagasan adalah wujud ideal yang berupa pemikiran, peraturan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Kebudayaan ini terletak dalam pikiran-pikiran atau kepala-kepala dari warga masyarakat yang menganut kebudayaan tertentu. Sedangkan aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat tertentu. Wujud ini sering pula disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan kelompok manusia lainnya. Menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat atau tata kelakuan yang disepakati. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Jadi berbeda dengan gagasan yang masih berbentuk abstrak, ini sudah dalam bentuk aplikasi. Artinya sudah ada bentuk yang konkret. Kemudian yang terakhir adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan dalam bentuk fisik yang berupa hasil dari kreativitas, aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara 2 wujud kebudayaan yang sebelumnya, baik gagasan maupun aktivitas. Hubungan budaya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya pasti terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Tiada kehidupan masyarakat tanpa adanya kegiatan pendidikan. Terdapat perbedaan praktek kegiatan pendidikan dalam masing-masing kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan falsafah atau pandangan hidupnya masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat zaman pertengahan dulu itu sangat didominasi kepentingan norma-norma kehidupan beragama untuk menjalankan pendidikan. Sedangkan masyarakat zaman Renaissance sampai masa modern saat ini lebih mengutamakan nilai-nilai kehidupan duniawi. Antara budaya dan pendidikan terdapat hubungan timbal balik antar keduanya,
yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Budaya mempengaruhi corak pandang sistem pendidikan yang berlaku di suatu kelompok masyarakat tertentu. Begitu juga pendidikan justru akan mempengaruhi hasil atau produk budaya dari para pelaku pendidikan. Kesimpulannya, yang pertama, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang cara berteman, berkawan, bersahabat, berinteraksi, berkomunikasi, bergaul yang baik dalam masyarakat. Sosiologi dapat menyumbangkan pemikirannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental seiring perkembangan dan perubahan kondisi sosial yang terjadi secara dinamis dan progresif. Sedangkan kebudayaan atau budaya ini adalah hasil budi dan olah pikir akal manusia. Budaya dapat mempengaruhi corak pandang sistem pendidikan yang berlaku, sedangkan pendidikan akan mempengaruhi hasil atau produk budaya dari para pelaku pendidikan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan dapat kita diskusikan dalam forum tanya jawab, baik melalui grup WA ataupun dari Google Classroom, atau melalui komentar di video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kelebihan itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan itu juga pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kekurangan, keburukan, dan kejelekan itu pasti karena keterbatasan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.